Selanjutnya kita akan menampilkan data yang sudah kita buat di template admin LTE. Selanjutnya kita akan ke table. Ini adalah tampilan table. Namun sebelum kita menambah data, kita akan kita tentukan terlebih dahulu template yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan mode terang atau light theme atau dashboard versi 2 dengan mode gelap atau dark theme. Untuk dashboard 2 nanti akan dark, dan untuk yang dashboard 1 akan light. Dan di sini aku akan menggunakan yang mode terang aja. Langsung kita menuju ke file. Nah, terus kita ke app. Kita lihat terdapat file index HTML. Kita tinggal buka VS Code. Karena di sini ada berbagai macam folder, jadi untuk yang di sini akan kita cut, kecuali index HTML. Bentar. Di sini akan kita cut. Nah, bentar. Salah di sini. Kita copy, lalu kita buat file baru dengan kita kasih nama others.
Nah, kita paste di sini kecuali index HTML. Kita hapus. Lalu untuk yang ini kita hapus. Ya, kita hapus karena tadi udah kita taruh semuanya di others. Jadi itu kita hapus. Nah, ini hanya tersisa satu file yaitu index.html. Nah, selanjutnya kita akan bagi menjadi berbagai bagian. Kita upload saja dari tagnya sampai tagnya. Kita blok saja dari hit pembuka sampai hit penutup. Benar, mana? Terlalu itu ya. Oh, kebanyakan. Sampai hit penutup. Lalu kita cut. Sampai tagnya kita cut dan kita buat file barunya. Lalu kita membuat file baru sampai tagnya kita cut dan kita buat file barunya. File kita paste di sini. Oh, benar. Kita copy dulu, lalu kita cut, lalu kita paste di sini. Kemudian kita save dengan nama head type-nya adalah ya, maka nanti ketika kita save tidak dengan nah tidak ditulis dengan untuk tipe setnya kita menggunakan PHP. Jadi paling lama
Oh, ini namanya adalah leader.php. Lalu kita save. Kemudian untuk index.html-nya kita save ulang. Kita save as. HTML-nya menjadi PHP dan untuk yang bawah juga diganti menjadi PHP. Lalu kita save. Kita kembali ke browser. Lalu kita ini ulang. Lalu kita masuk ke header PHP. Bentar. Lalu di bagian index PHP, di sini kita includekan ini PHP. Kita include lalu kurung, lalu header .php. Kita simpan, kita save. Di sini posisinya satu directory. Kita ke file. Nah, untuk indeks HTML-nya kita sudah tidak membutuhkan, jadi kita bisa menghapusnya. Selanjutnya kita ke browser, lalu kita refresh. Nah, codingnya
Untuk yang ini kita jadikan PHP. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke index.php yang ada di VS Code. Selanjutnya kita log dari tab nav sampai tab penutup nav. Nah, sampai sini. Jadi kita cut, lalu kita buat file baru, lalu kita paste di sini. Lalu kita save as. Dengan kita namain navbar php. Lalu kita save. Lalu kemudian kita ke indeks PHP. Kemudian kita ke browser. Kita save terlebih dahulu. Lalu kita ke browser. Kita refresh. Nah, selanjutnya kita ke sini. Lalu kita tuliskan teks PHP include kita tuliskan navbar.php. Kita save. Lalu kita kembali ke browser. Kita refresh. Ini sudah ada tag-tagnya. Selanjutnya kita mulai blok lagi. Dari div class sidebar kita scroll sampai ini sangat panjang ya.
Nah, sampai sini. Lalu kita cut. Dan untuk komentarnya ini jangan sampai hilang, karena itu untuk kita biar tahu nanti menaruh itunya di mana. Kemudian kita membuat file baru, lalu kita paste, lalu kita save as, kita beri nama sidebar dot php, lalu kita save, kemudian kita ke index PHP, lalu kita ke browser, kita refresh. Nah, kita lihat di sini sidebarnya sudah tidak ada karena sudah kita pindahkan ke file yang berbeda. Lalu kita ke sini, kita tambahkan ini PHP, lalu include sidebar.php. Nah, kita save. Bentar. Oh, ini kita kurang mengasih ininya. Kutipnya. Nah, kita save. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, sidebarnya udah kembali. Selanjutnya adalah kita akan misalkan main kontennya. Selanjutnya kita akan memisahkan main content. Kita blok. Dengan section kita scroll ke bawah sampai ke section untuk sampai section penutup. Di sini kita cut juga. Kita buat file baru lagi. Lalu kita paste. Lalu kita save ulang. Kita beri nama dashboard .php.
Kemudian kita save, kita kembali ke browser. Bentar. Ini juga di save dulu. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, untuk dashboardnya tidak ada. Kita kembali ke index. Bentar. Bentar. Kita kembali ke index PHP. Nih, dashboard gimana ini? Bentar. Nah, ini kita copy, kita cut, save, kita taruh di dashboard, kita save. Nah, ini dashboardnya sudah tidak ada. Lalu untuk di sebelah sini kita tambahkan PHP include dashboard.php. Kita save, lalu kita buka browser, kita refresh. Nah, di sini dashboardnya sudah kembali lagi. Kemudian untuk yang terakhir di main footer, di class footer, kita blok, lalu kita cut, lalu buat file baru lagi, kita paste, dan kita kembali ke index PHP. Nah, untuk JavaScript akan kita satukan dengan footer. Nah, untuk JavaScript ini kita sampai sini, kita cut, lalu kita masukkan ke sini, kita paste, lalu kita save dengan nama footer.php.
kita save. Untuk indeks PHP-nya juga kita save, lalu kita kembali ke browser, kita refresh. Hmm, oh, ternyata ini stuck di logo karena link JavaScript-nya sudah dipindahkan. Lalu kita include-kan seperti tadi di indeks HTML, indeks PHP. Nah, di sini kita panggil teks PHP include footer dot php kita save, lalu kembali ke browser, kita refresh. Nah, sudah kembali lagi. Untuk tulisannya sudah disederhanakan. Untuk ini juga akan kita pisahkan. Kita buat file baru. Nah, bentar. Tadi azan, jadi aku cut dulu. Nah, untuk ini tadi kan udah kita copy, nah kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita save ini dengan nama preloader.php. Kita save. Nah, kita ke indeks PHP. Kita save. Nah, untuk di sini kita langsung ke teks PHP. Lalu include preloader.php. Kita save, kita ke browser, kita refresh. Nah, di sini yang tersisa adalah brand logo dan content header. Dan ini akan kita
Pisahkan juga, kita blok. File baru. Kita paste. Kita ganti namanya menjadi logo.php. Kita save. Lalu kita include-kan di sini. Include logo.php. Kita save. Lalu kita ke halaman browser. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ini, content header. Kita blok juga. Buat file baru. Kita paste. Lalu kita save dengan nama konten underscore header.php. Lalu kita save. Kita ke index php. Include konten underscore header .php. Kita save. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Kita lihat tampilannya sudah seperti semula, tapi pembedanya di sini sudah kita persingkat untuk tulisannya. Sehingga kita sudah tidak panjang lagi seperti pada waktu di awal.